Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya telah mengundang dua narasumber untuk mendiskusikan tema diskusi kami pada kesempatan kali ini, yaitu benarkah jika dukung Anies di Pilpres 2024 dan apa pengaruh JK ketika mendukung sosok seorang Anies Baswedan di Pilpres 2024. Untuk membedah tema ini telah hadir di tengah-tengah studio Bapak Dr. Andi Lukman Irwan, MSc, pakar politik kita dari Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau didampingi oleh Bapak Dr. Amiruddin. Beliau adalah pemerhati politik, analis politik yang sangat handal, walaupun beliau seorang pakar pertanian. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya Pak Dokter ya. Kita mau lagi ya Pak Dokter ya. Sahabat dan sobat IPISO, seperti tema yang kami akan diskusikan, saya langsung mempertanyakannya kepada pengamat kita. Seperti apa versi pengamat terkait sosok seorang Pak JK? Sebesar apa pengaruh Pak JK ketika mendukung calon presiden? Karena kemarin ada juga yang meragukan Pak JK ketika gagal mendukung keponakannya di Pilwali Makassar 2020 kemarin. Apakah memang kegagalan keponakannya di Pilwali itu membuat orang ragu dengan dukungan Pak JK menuju Pilpres 2024? Untuk membedah ini, saya serahkan langsung kepada Pak pengamat kita untuk menganalisa sosok seorang Pak JK, kekuatan Pak JK dan keuntungan dari Anies Baswedan ketika didukung Pak JK. Silakan Pak Dr. Lukman. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Pak Iswadi, Diriki dan Pak Dr. Sultan. Kalau kita membincang tentang sosok Pak Yusuf Kalla menjadi salah satu tema yang menarik setiap proses kontestasi politik akan dilakukan. Yang pertama, kalau kemudian kita melihat sosok Pak JK ini kan yang pertama sebagai seorang figur politik yang sudah punya pengalaman politik yang luar biasa, pernah menjadi ketua umum Partai Golkar, lalu kemudian menjadi wakil presiden ya di dua presiden ya. Lalu kemudian selain sebagai figur politik yang punya pengalaman politik yang kuat, kita juga mengenal Pak JK ini sebagai salah satu figur kelompok ekonomi yang kuat ya. Jadi punya jejaring usaha yang luar biasa. Nah, saya kira di dua aspek ini kemudian, dan yang ketiga, beliau ini kemudian masih menahkodai beberapa organisasi nasional seperti Palang Merah. Beliau masih menjadi ketua umum Palang Merah dan beberapa organisasi lain. Sehingga kalau di dalam tiga kacamata ini, kita kemudian memang masih harus melihat bahwa seorang JK masih punya kekuatan dan bisa menjadi kingmaker dalam kontestasi khususnya di Pilpres 2024 nantinya. Tapi ada beberapa catatan-catatan menarik sesungguhnya ketika membincang sosok Pak Yusuf Kalla ini. Yang pertama, kalau kemudian kita melihat membaca arah politik beliau di DKI Jakarta kemarin, kita sangat tahu beliau kemudian berada pada satu kelompok bersama dengan Pak Anies Baswedan yang bisa kemudian mengantarkan Pak Anies menjadi gubernur DKI 1 ya.
Lalu kemudian kita menarik beliau pada kontestasi Pilpres 2019 kemarin, walaupun kemudian pada awalnya ada niat untuk mencalonkan diri, ya, di beberapa partai seperti PDIP sempat kemudian ada suara-suara tapi dibatalkan MK. Tapi kemudian kita melihat beliau kemudian menempatkan diri sebagai bagian daripada Pak Jokowi. Justru kemudian pamor beliau untuk menjadi vote getter khususnya di Sulawesi Selatan ini juga kemudian tidak terlalu tidak punya daya ungkit yang kuat, ya. Karena kita tahu justru kemudian Pak Prabowo dengan Pak Sandi yang di Sulsel ini yang punya suara yang lebih besar. Nah, ini saya kira menjadi catatan menarik karena orang selalu mempersepsi Pak JK ini kandangnya Sulawesi Selatan. Barometer membaca seperti apa kemudian politik di Sulawesi Selatan itu kemudian pasti akan sangat dipengaruhi oleh seperti apa pilihan politik daripada Pak Yusuf Kalla. Tapi ternyata di Pilpres 2019 juga kemudian sedikit terbantahkan untuk konteks itu. Nah, apalagi kemudian seperti yang disampaikan Pak Dir tadi di kontestasi Pilwalkot juga kemudian tidak mampu membuat menjadi voting getter yang kuat untuk keponakan beliau. Nah, saya kira indikasi-indikasi ini kemudian akhirnya banyak orang membaca bagaimana sesungguhnya kemudian nilai jual politik Pak JK khususnya di kandangnya Sulawesi Selatan itu juga tidak secara signifikan mampu mendongkrak elektabilitas politik dari satu kelompok. Nah, ini yang akan menjadi tantangan untuk Pak JK memainkan diri sebagai kingmaker di Pilpres 2024 nantinya. Selanjutnya banyak juga kemudian analis, ya, yang mempertanyakan sesungguhnya kapasitas Pak Yusuf Kalla untuk meregenerasi kader dari Sulawesi Selatan untuk tampil di panggung nasional menggantikan posisinya beliau itu yang banyak kemudian kritik-kritik, ya. Karena kalau kita melihat figur-figur yang ada sekarang yang manggung di pentas nasional dari Sulawesi Selatan itu kan kemudian punya orang-orang yang membangun jejaring dan gerbongnya sendiri begitu. Nah, orang mempertanyakan lah Pak JK kemudian misalnya mampu mengorbitkan kader dari Sulsel ini siapa begitu. Nah, ini juga banyak kemudian salah satu kritik-kritik yang kadang muncul. Nah, saya kira ini hal-hal yang saya kira menjadi variabel-variabel. Tapi terlepas dari hal itu sesungguhnya kita berbicara tentang sosok Pak JK pasti kemudian akan selalu menjadi satu tema sentral untuk setiap kontestasi entah itu pileg ataupun kemudian di Pilpres. Baik, sahabat dan sobat episode pembuka dari Dr. Andi Lukman dalam menganalisa sosok seorang Pak JK terkait wacana atau pernyataan beliau di media yang beredar 1-2 hari ini, terutama hari ini, bahwa beliau akan mencarikan wakil yang tepat untuk seorang Anies Baswedan. Artinya secara tidak langsung beliau membuka ke publik bahwa dia mendukung seorang Anies Baswedan. Saya ke Pak Dr. Amiruddin. Pak Dokter, kalau kita melihat situasi politik saat ini, Bu Mega sementara sibuk mempersiapkan terah Bung Karno, artinya dia ingin melakukan regenerasi di internal PDIP, dan Pak Jokowi dalam kacamata banyak analis politik yang sering kita temani berbincang-bincang politik, itu juga dianggap sedang mempersiapkan Ganjar sebagai regenerasi dari Jawa Tengah, kan, sebagai satu kampung, satu alma mater di UGM, ya. Nah, seperti itu. Nah, apakah Pak JK yang secara tidak langsung telah menggambarkan ke publik dukungannya terhadap Pak Anies,
itu tidak mencederai tokoh-tokoh dari Indonesia Timur, dan seperti yang dikatakan tadi Pak Dr. Andi Lutman, apakah itu adalah sebuah kebablasan politik karena seharusnya Pak JK ini ya seperti Pak Dokter tadi harusnya sibuk mempersiapkan regenerasi, apakah itu dari keluarganya, dari keturunannya, atau dari tokoh-tokoh potensial yang ada di Indonesia Timur. Kacamata Pak Dr. Amiruddin. Ya, makasih. Ya, saya hormati dulu Bapak Dr. Lukman sebagai narasumber kita pada sore hari ini, dan saya hormati Bapak Dr. Direktur IP, dan terutama saya menyapa dulu sahabat dan sobat episode di mana saja berada. Jadi tema kita pada sore hari ini sangat menarik. Ya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa dukungan Pak JK ke Pak Anies itu bukan kebablasan. Justru sebenarnya itu sudah tepat. Dalam perspektif saya. Kenapa? Karena Pak JK ini kalau kita melihat dari tahun 2004 ya, 2009, 2014, beliau ini sudah kenyang dengan persoalan politik. Ya. Mengapa kemudian kata Pak Dr. Lukman tadi dia belum mampu menghadirkan kader-kader terbaik dari Sulsel atau dari wilayah Timur? Ya, memang betul kata Pak Dr. Lukman, banyak orang-orang yang bisa menonjolkan diri di Indonesia ini lalu Timur itu sebenarnya dari gerbong-gerbong yang tersendiri. Itu betul ya. Tapi Yusuf Kala ini kan dia sebagai seorang politikus, dia seorang pengusaha. Jadi beliau ini adalah bagaimana mengamankan seluruh usaha-usaha beliau ini. Ya. Itu saya kira yang perlu kita ingat. Nah, kemudian persoalan kenapa Anies, ya, beliau belajar bahwa memang kalau ingin bicara tentang yang akan kita mau dorong untuk Pilpres ini, memang Anies adalah orang yang pas dalam kapasitas beliau. Yang kita melihat, kita tidak ragukan waktu DKI Jakarta, ya, di mana seperterjang dari Pak Yusuf Kala ini di detik-detik terakhir, ya, dia mencoba meyakinkan Pak Prabowo untuk mengusung Anies. Ada apa dengan Anies? Ya, Anies ini sudah menjadi salah satu merupakan simbol beliau. Nah, simbol karena orang yang tepat untuk yang bisa menjadi pemimpin masa depan. Mengapa? Yang pertama, Anies secara intelektual sudah mapan, ya. Sudah matang secara intelektual. Kemudian jargon yang disukai oleh Pak JK sama Pak Anies itu adalah gerakan moralnya. Nah, gerakan moral ini memang sangat baik untuk dijual di konstelasi beberapa pilkada maupun di Pilpres. Nah, saya kira itu yang kenapa kemudian Pak JK tidak sibuk untuk mengurusi orang-orang yang ada di mengusung orang-orang di Sulawesi Selatan atau wilayah Timur, memang karena perspektif Pak JK itu berbeda dengan Ibu Mega. Kalau Ibu Mega ini kan bagaimana Bung Karno ini bisa mendorong, misalnya bisa bangkit lagi, ya, atau mendorong lagi misalnya Ibu Puan Maharani. Kemudian Pak Jokowi juga bisa mendorong Pak Ganjar, ya, walaupun tadi Pak Dir mengatakan bahwa dalam segi alma mater memang satu alma mater, ya. Tapi perlu diingat bahwa Pak JK ini dia sudah banyak belajar tentang politik, bahwa ketika saya mengusung orang yang tidak tepat, kita akan bisa kebablasan nantinya. Makanya dia mendapat walaupun tadi kita melihat bahwa di Pilpres DKI Pilkada 2017 itu menguntungkan Pak JK sebenarnya, ya, menguntungkan Pak JK dalam segi politik, bahwa kekuatan beliau ini masih diperhitungkan. Apalagi memang di konstelasi Pilpres ini Pak Anies ini adalah bisa dikatakan urutan dari beberapa survei beliau masih di 3 besar. Jadi memang sangat dinamis kemudian ketika Pak JK ini di belakang dari Pak Anies ini. Memang itu sudah tidak bisa dipungkiri. Baru secara organisatoris Anies ini merupakan kader beliau, ya, dari HMI. Nah, memang secara ketokohan Anies juga adalah sudah diyakinkan oleh Pak Yusuf Kala sebagai mantan wapres yang 2 periode. Saya kira itu. Baik, pembuka dari Pak Dr. Amiruddin. Beliau menganggap bahwa jika mendukung Anies itu sudah tepat. Pertanyaannya, saya ke Pak Dr. Amir lagi, kembangkan sedikit. Apakah memang hanya Anies yang tokoh yang sangat layak memimpin negeri ini di mata Pak Dr. Amiruddin, sehingga Pak JK harus di Anies? Ataukah memang Pak JK ini lebih melihat bahwa dengan Pak Anies, apalagi kebebasan berpolitiknya, terus apalagi istilahnya panggung-panggung politiknya lebih luas kan ketika dia dengan Pak Anies,
dalam arti kata yang dominan ketika dia bersama Anies adalah terkait kepentingan gerakan politiknya atau kepentingan dunia bisnisnya kan, atau memang Anies ini di mata dia satu-satunya figur yang paling tepat memimpin negeri ini, karena ada banyak loh figur-figur yang potensial. Kacamata survei juga Anies masih urutan ketiga, artinya di mata publik Anies masih urutan ketiga figur terbaik di bangsa ini. Masih ada dia dua figur di atasnya yang kacamata survei lebih bagus dari Anies, karena indikatornya kan figur yang dianggap paling bagus itu adalah riset. Seperti itu Pak Dokter. Ya, seperti apa? Ya, termasuk Pak Dokter itu. Jadi sebenarnya kalau kacamata saya, ya, kalau lihat kenapa Anies yang beliau usung, karena memang ketika Anies yang dia usung, beliau merdeka dalam segala aspek, ya, bisa mengendalikan, ya. Nah, kemudian beliau artinya panggung politiknya luas ya, lebih luas dibandingkan dia mencoba mengusung beberapa calon yang sudah muncul, macam Prabowo, ya, kemudian ada Ganjar, itu agak sempit. Nah, ketika dia mengusung Anies dan dia bebas juga fleksibel, bisa menentukan wakil dari Pak Anies Baswedan ini. Karena memang kita akui bahwa Anies ini punya kelemahan, tidak memiliki partai. Dan saya kira Pak Jokowi, Pak JK juga sudah, ya, Pak JK ini sudah menggaransi beberapa partai. Nah, karena kenapa? Memang dengan bangkitnya itu Anies, ya, Aliansi Nasional Selamatkan Indonesia, itu salah satu nilai jual juga, nilai tawar Anies untuk mengikat partai-partai. Ya, kan kita sudah mendengar ada beberapa aliansi-aliansi, ya, yang dibentuk atau relawan-relawan Anies untuk mendukung menjadi presiden. Partai apa saja Pak Dr. Amiruddin? Ya. Saya kembangkan dulu sedikit Pak Dr. Partai-partai apa saja yang potensi jika bisa yakinkan untuk ke Anies? Ya. Amatan. Sebenarnya kalau amatan saya yang pas, yang sudah vulgar, ya, itu PKS. Ya. Ada juga yang mengatakan PKS dekat pada figur yang lain. Makanya saya mengatakan bahwa ini kan masih dinamis, ya. Ini kan masih ada sekitar 2 tahun lebih, ya. Jadi masih ada lebih pada. Jadi masih dinamis. Sebenarnya ini kan arahnya partai mau kemana ini kan, ini yang akan menentukan tahun depan. Itu tahun 2022 adalah merupakan tahun politik. Jadi tapi sementara ini PKS ya Pak Dokter, saya lihat dalam si kacamata saya ini PKS. Ya. Kemudian yang kedua adalah Nasdem. Nasdem ya. Nasdem juga adalah salah satu partai yang saya lihat itu ada kecenderungan, karena dengan slogan Nasdem, ya, yang dengan Anies itu sangat cocok. Iya. Mengembangkan tentang Indonesia bersih dan Indonesia bermoral. Iya. Itu sudah dibuktikan Anies di DKI Jakarta. Nah, saya kira Anies inilah sosok pemimpin yang saya kira sudah bersih, jujur, kemudian mengedepankan akhlak dan moral. Terus ada loh isu-isu Anies pernah dipanggil KPK, ya, terkait ada kebijakan yang dianggap menyimpang, ya, walaupun masih sebatas saksi-saksi kan belum. Tapi kan kita bisa melihat, ya, Ganjar pun demikian. Kalau kita lihat Ganjar juga kan masih ada isu yang berkembang, kemudian isunya itu adalah tentang EKTP. Ya. Tapi kan itu sudah alhamdulillah sudah selesai. Ya. Tapi itu kan sama dengan Pak Anies. Anies pun demikian, ada kasus tentang tanah, ya. Nah, itu kan saya kira juga masih berproses. Nah, beberapa kali pertemuan Anies mengatakan bahwa saya tidak pernah terlibat dalam hal itu. Nah, itu saya kira kayak ini tentang bagaimana mengembangkan isu, ya. Jadi isu yang dikembangkan untuk menjaga stabilitas dari Pak Anies sendiri. Baik, sahabat dan sobat episode pendalaman dari Pak Dr. Amiruddin yang mengatakan bahwa jika dengan Pak Anies ini itu sudah tepat bersinergi, walaupun tadi Pak Dr. Lukman mengatakan bahwa banyak mendapatkan kritik karena Pak JK dianggap tidak peduli dengan regenerasi dari kawasan Indonesia Timur, adik-adiknya, anak-anaknya, bahkan banyak juga yang mengatakan bahwa di era Pak JK Indonesia Timur ini belum terlihat signifikan kemajuannya di era dia menjadi wakil presiden. Infrastruktur di Sulawesi Selatan mandek di era Pak JK, kereta api, jalan tol itu belum sesuai harapan di era Pak JK. Nah, sehingga sebenarnya kawasan Indonesia Timur ini banyak merindukan banyak menitip harapan-harapan ada munculnya regenerasi yang bisa mensetarakan pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Sehingga muncullah beberapa kritik-kritik bahwa Pak JK harusnya menciptakan regenerasi. Nah, tentu apapun pilihannya Pak JK itu adalah hak Pak JK. Beliau berhak menentukan pilihan-pilihan politiknya.
dan orang yang mengkritik Pak JK memiliki hak untuk mengkritik Pak JK karena ini adalah negara demokrasi. Padahal seperti apa kemampuan seorang Pak JK itu bisa membantu Anies dalam beberapa aspek. Misalnya mencek partai politik sejauh mana, karena kan kita tahu bahwa saat ini pada Korea ada Prabowo yang seirisan dengan Anies. Kemudian yang kedua, Pak JK ini bukan pimpinan partai, dalam arti kata dia tidak bisa menggaransi dengan partainya kan gitu. Nah, yang ketiga, apakah memang JK yang mempengaruhi terpilihnya Anies di DKI ataukah ada faktor-faktor yang lain yang lebih mendominasi kemenangan Anies di DKI? Pak silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dirya. Yang pertama terkait seperti apa kemudian pengaruh Pak JK nantinya dalam gerbong politik dari Pak Anies. Yang pertama kita bisa membaca dalam konteks struktur politik. Pada konteks struktur politiknya kemudian kita tahu seperti yang disampaikan Pak Dir tadi, Pak JK walaupun pernah menjadi ketum Partai Golkar, tapi kemudian dari sisi power di Partai Golkar sendiri juga kemudian tidak lagi menjadi sebuah kunci, pemegang kunci. Lalu kemudian Pak Anies sendiri tidak berasal dari satu kelompok partai politik. Nah, ini saya kira akan menjadi kesulitan tersendiri ya. Oleh karenanya memang peran Pak JK nanti akan lebih banyak bagaimana menjadi seorang deal maker. Ya. Kalau deal maker itu kan mampu bagaimana kemudian mendudukkan kelompok-kelompok politik yang sifatnya kemudian berbeda dan punya aliran yang tidak sama, itu kemudian untuk mencapai satu deal-deal politik tertentu, dan Pak JK punya kecakapan dan kemampuan untuk itu. Saya kira ini akan menjadi peran sentral Pak JK di Pak Anies, bagaimana kemudian menyatukan aliran-aliran politik yang berbeda untuk meyakinkan bahwa Pak Anies punya kekuatan politik yang kuat untuk bisa bersaing di Pilpres. Karena memang menarik ya sesungguhnya Pak Anies ini, karena kita tahu Pilpres itu kemudian di 2024, sementara kemudian Pak Anies ini punya masa jabatan di DKI itu sendiri sampai 2022 ya, karena 2017 2022 berakhir masa jabatan beliau. Jadi ada kurang lebih hampir 2 tahun posisi lowong kemudian akan diisi oleh seorang pelaksana tugas. Dan biasanya dalam konteks ini pelaksana tugas ini pasti secara politik juga kemudian akan memainkan ritme-ritme politik yang sifatnya bisa membiaskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Anies di periode beliau menjadi seorang gubernur. Nah, saya kira ini juga yang bisa kemudian menggerogoti dari sisi elektabilitas daripada Pak Anies itu sendiri ya. Kemudian membaca Pak JK seperti yang saya katakan tadi di gerbong Pak Anies itu kemudian bisa menjadi penopang ekonomi, penopang modal yang akan kemudian bisa menjadi kekuatan bagi Pak Anies untuk bergerak nantinya di Pilpres ini. Saya kira ini kekuatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini akan menjadi ya memang Pak Dr. Sultan mengatakan tadi bahwa kalau kita membaca figur-figur yang di posisi 2 digit punya elektabilitas yang bisa bersaing di 2024, ini kan kemudian sudah punya masing-masing patron-patron politiknya. Kalau kemudian membaca misalnya Puan Maharani, membaca misalnya kemudian Prabowo, ini kalau kemudian kita membaca di belakang layar siapa yang akan menjadi tokoh sentralnya sudah ada. Lalu kemudian membaca Pak Ganjar juga demikian. Nah, memang kemudian pilihan satu-satunya kalau kemudian ingin menjadi satu kingmaker yang strong, maka kemudian berada pada kelompok
Pak Anies, bagi Pak JK. Nah, cuman kemudian apakah elektabilitas 2 digit Pak Anies akan menjadi kuat? Karena kita tahu beda dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar ini kemudian selesai nanti di 2023 selesai di 2023. Praktis tidak cukup 1 tahun masa PLT bekerja. Lalu sementara kemudian Pak Anies ini 2022 ini kemudian sudah berakhir, lalu ada 2 tahun, hampir 2 tahun PLT itu kemudian bisa dijabat oleh orang yang ditunjuk oleh Mendagri. Betul. Nah, ini saya kira yang akan menjadi ujian sesungguhnya bagaimana kemampuan Pak JK kalau kemudian betul-betul bekerja untuk Pak Anies, mempertahankan elektabilitas Pak Anies itu, ya. Oleh karenanya saya kira ini yang harus menjadi kalkulasi-kalkulasi dan perhitungan tersendiri bagi Pak JK nantinya. Karena kalau kemudian tidak lagi kemudian menduduki jabatan DKI 1 kan kemudian tidak lagi menjadi sorotan media, tidak lagi kemudian ada citra yang bisa dibangun lewat kekuasaan itu. Nah, ini saya kira akan menjadi tantangan. Dan yang kemudian berikutnya, kalau berbicara tentang irisan tadi ya menarik. Kalau kemudian irisan terkait dengan kelompok-kelompok, misalnya kalau basisnya adalah agama, ya kita berbicara tentang kelompok-kelompok pemilih Islam yang ini, saya kira di situ juga kemudian masih ada irisan loyalis daripada Pak Prabowo juga. Nah, ini yang saya kira akan menjadi tarik-menarik nantinya ketika kemudian panggungnya Pak Anies ingin kemudian memainkan di wilayah, ingin main di kelompok pemilih itu, saya kira. Baik sahabat dan sobat episode, pendalaman dari 2 pengamat kita. Saya dalam sedikit Pak Dr. Lukman. Nah, ini kan kalau kita berbicara tentang Pak Anies ini kan banyak analis mengatakan bahwa sangat bergantung pada keputusan politik Pak Prabowo. Karena banyak analis mengatakan ketika Prabowo berkoalisi dengan PDIP, maka partai-partai yang tidak ikut Prabowo PDIP itu akan lari ke Ganjar. Karena peluang Ganjar lebih besar menang. Apakah ketika situasi seperti itu terjadi, kacamata Pak Dr. Lukman sendiri melihat mampukah Anies meyakinkan partai untuk muncul sebagai figur ketiga? Karena kalau kacamata para analis, Ganjar ini calon yang hampir pasti maju dengan kekuatan elektoralnya yang sangat kuat, dan ada Pak Jokowi di belakangnya. Bagi publik, di mata publik itu Jokowi adalah figur sentral di belakang sosok seorang Ganjar. Apakah itu bersama dengan PDIP atau tidak bersama dengan PDIP? Analisis Pak Dokter, sejauh mana Pak JK bisa memainkan peran-perannya untuk menciptakan paket ketiga ketika misalnya Prabowo Puan itu terwujud? Ya, ini juga sesungguhnya menjadi pisau bermata dua ya. Ketika kemudian secara terbuka Pak JK menyampaikan kemudian secara tersirat ya berada pada satu gerbong dengan Pak Anies. Nah, karena kalau kita membaca kemudian bagaimana relasi hubungan antara Pak JK dengan Ibu Mega, ini kan kemudian secara depan panggung ya, kita tidak bisa melihat dari belakang panggungnya. Apa yang tampil di depan panggung, orang akan melihat sesuatu yang sifatnya kemudian tidak dalam hubungan yang sangat harmonis begitu. Nah, ini saya kira akan menjadi sumbatan bagaimana kemudian menyatukan gerbong antara Pak Anies dengan Puan Maharani. Karena pasti Ibu Mega akan mencari juga kemudian figur yang bisa klik untuk memainkan kemudian the real kingmakers, tetap berada pada sentrum Ibu Mega. Ya. Nah, kalau kemudian menarik Pak Anies dalam satu kelompok dengan Puan, itu kan kemudian 2 matahari kembar di situ. Diminimalisir oleh seorang figur Ibu Mega. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau kemudian polarisasi pada kelompok taruhlah Prabowo misalnya dengan Ibu Puan, lalu kemudian ada Pak Ganjar misalnya dengan
siapa. Nah sekarang kira-kira nanti positioning Anies ini bagaimana sebagai figur alternatif. Nah sesungguhnya ini akan menjadi tantangan tersendiri meyakinkan perannya sebagai seorang the deal maker yang ada di Pak JK untuk kemudian mengambil partai-partai yang khususnya kemudian berada pada partai-partai menengah. Partai menengah di situ kemudian ada P3, kemudian ada PKB, ada kemudian PAN. Nah ini saya kira akan menjadi kerja-kerja berat juga bagi Pak JK karena kalau kita melihat historical di partai-partai menengah ini kemudian cenderung kemudian akan mencari figur-figur di mana kemudian ada kelompok khususnya Pak Presiden di situ. Ya, ini menjadi tantangan karena partai-partai ini kan kemudian ingin mengamankan suara di pileg dengan mempertahankan kunci-kunci pos menteri-menteri. Ini saya kira akan menjadi bargaining posisi partai menengah kepada Pak Presiden, mengamankan menteri untuk mengamankan pileg. Nah, itu akan menjadi suasana yang dilematis karena pasti partai-partai menengah juga akan mencari, akan kemudian berada pada satu kelompok dengan gerbong istana. Nah, ini saya kira akan menjadi tantangan tersendiri bahwa kemudian dengan PKS juga tidak mampu mengusung figur dia hanya 8%. Iya, mengusung figur untuk sampai di 20%. Nah, ini yang saya kira menjadi bahkan PKS pun kalau dalam kacamata saya lebih dekat pada sosok seorang Andi Amran dibanding JK dan Anies. Nah, dalam kacamata saya. Nah, itu saya kira tantangan karena kalau kemudian membaca partai-partai yang sudah hampir memenuhi presidensial threshold, itu kemudian ada PDIP jelas, kemudian ada Golkar, ada Nasdem. Nah, Golkar Nasdem pun kemudian kita lihat itu bisa saja kemudian ditarik pada kelompok gerbong istana. Nah, ini meyakinkan partai-partai menengah ini. Yang saya kira karena partai menengah ini akan main aman juga untuk kebutuhan menjaga elektabilitas partai di pileg. Kalau kemudian hilang pos menteri kan Ya, rugi mereka. hancur di pileg. Sangat berbahaya ke pileg ya kalau pos menterinya tidak aman. Nah, ini saya kira akan menjadi yang namanya politik itu kan kemudian bagaimana sharing to power. Iya. Baik sahabat dan sobat Imso, pendalaman dari Pak Dr. Andi Lukman semakin mendalami isu kita. Saya kembali ke Pak Dr. Amiruddin. Pak Dr. Amiruddin tadi sangat yakin Pak JK bisa membantu Pak Anies. Kalau boleh tahu kira-kira seperti apa Pak JK mengarahkan Anies dalam peta koalisinya Pak Dr. Amiruddin? Apakah kacamata Pak Dokter ini sudah ada peta-peta koalisi yang akan coba JK bangunkan untuk Anies? Seperti analisisnya tadi Pak Dokter. Ya, terima kasih. Jadi sahabat dan sobat Sohib episode di mana saja berada. Jadi makin ke depannya makin kelihatan ya. Jadi memang bicara tentang pilpres ini masih mencair ya, masih dinamis, sehingga memang semua diserba yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Ya. Nah sebenarnya tadi yang betul yang Dr. Lukman bilang katakan bahwa memang kalau kita bicara tentang pilpres, di situ banyak aspek yang kita harus lihat. Yang termasuk pertama selain elektabilitas atau elektibilitas juga adalah salah satunya itu adalah kekuatan power untuk meyakinkan partai. Memang kita ketahui bersama bahwa Pak JK tidak isi tas juga berpengaruh ya. Ya betul. Nah Pak JK memang tidak memiliki partai sama dengan Pak Anies. Tapi perlu diingat bahwa Pak JK ini dalam segi hal lobby ya, itu beliau unggul dalam bidang itu. Nah, walaupun memang betul Pak Dokter mengatakan bahwa di beberapa pilpres beliau tidak unggul, ya walaupun beliau ketua partai, tapi tidak mencoba mengikutkan semua partainya yang bisa mengusung beliau di tahun 2009 ya kalau tidak salah. Pak Dokter sebelum dilanjut, ada juga loh pendapat yang mengatakan bahwa Pak JK itu hanya hebat ketika dirinya yang maju. Ya. Tapi kehebatan Pak JK itu tidak terlihat ketika dia membantu orang lain.
salah satu indikatornya keponakannya maju di Pilwali tadi Ya, sudah ya, dijelaskan ya. dari awal, itu tidak mampu dia bantu untuk menjadi wali kota. Nah, kira-kira kacamata Pak Dokter, kemampuan Pak JK ini meyakinkan peta koalisi itu seperti apa, dan tadi pertanyaan saya mengarah kemana potensi-potensi peta koalisi itu dalam kacamata Pak Dokter? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ya para aspek jaringan ini walaupun Pak JK tidak turun ya, tetapi beberapa jaringan-jaringan yang dimiliki oleh Pak JK itu sudah mulai melakukan aliansi-aliansi ya, atau jaringan-jaringan beliau itu sudah mendeklarasikan diri. Nah itu saya kira juga simpul-simpul yang saya kira walaupun kecil, tapi juga itu sangat berpengaruh signifikan. Kemudian Peta koalisi. ya, kalau peta koalisi partai memang itu belum ada ya, belum kelihatan. Tetapi secara di belakang ya sudah ada beberapa tokoh-tokoh yang walaupun Pak JK tidak tampil, tetapi ada beberapa orang yang sudah melakukan pendekatan secara persuasif. Kalau boleh tahu, kecenderungan kemana, kayak AHY kah, Erlangga kah, Ya. atau Muhaimin kah? Nah, itu yang saya pertanyakan. Sebenarnya kalau 2024 ini saya melihat kecenderungannya ke Demokrat. Ya. Ya, Demokrat ya. Ke Demokrat. Ya. Jadi Demokrat ini adalah memang salah satu juga yang diperbincangkan. Memang akan memaketkan antara Pak Anies dengan AHY. Nah, ini memungkinkan, dan saya kira juga ini ada beberapa partai yang akan coba masuk ke sana, termasuk partai PKS ya. Kemudian Nasdem juga kemungkinan juga akan masuk di gerbong dari kalau jadinya antara Anies sama AHY ini. Ini saya bilang, katakan dari awal tadi, ini serba sesuatu yang tidak mungkin tapi jadi mungkin. Oh, Karena makanya saya katakan ini masih mencair. iya. Karena kenapa? Sosok Aniesnya ini, Iya, iya. nilai jualnya ini di Anies. Kemudian kalau sesi lobby sesi partai itu ada Pak Ahy di situ ya. Nah, saya kira PKS dan Nasdem juga lebih bisa ikut bergabung di dalam koalisi itu. Oh, begitu ya. Analisis dari Pak Dr. Amiruddin, sahabat dan sobat Diviso, melihat kehadiran Pak JK dan kemungkinan geliat politik dari Pak Anies menuju Pilpres 2024. Saya ke Pak Dr. Lukman lagi. Pak Dr. dengan terbukanya JK bahwa dia cenderung ke Anies, otomatis akan membuka ruang pertarungan dia dengan kubu Pak Jokowi. Karena kan histori politik hingga saat ini memang ruang koalisi atau ruang kebersamaan menuju 2024 antara Pak Anies dan Pak Jokowi itu tergolong kecil. Tapi dalam politik itu tidak bisa dikatakan tidak ada. Tidak ada. Itu tergolong kecil. Bahkan mayoritas analis politik, pemerhati politik mengatakan kecenderungan Jokowi itu mengarah pada satu sosok saja, yaitu Pak Ganjar, atau kalaupun ada cadangan mungkin ke Bung Karno ya, dalam hal ini Bu Maharani sebagai satu warna ya, satu warna partai. Betul ya. Nah, ketika misalnya Pak Dokter Pak Jokowi betul adalah kingmaker atau aktor intelektual Ganjar, seperti apa Pak JK bisa mengatasi kekuatan Pak Jokowi dengan Aniesnya, dan seperti apa kira-kira arah politik yang akan coba didorong Pak Jokowi ke Ganjar untuk mengimbangi atau mengalahkan gerakan politik JK bersama Anies? Iya, yang pertama kita bisa melihat dari sisi modalitas politiknya. Biar bagaimanapun kemudian seorang presiden itu mendapatkan kemudian keuntungan modalitas politik, khususnya dari sisi infrastruktur politiknya. Kemudian biar bagaimanapun kemudian partai-partai politik akan sangat kemudian bergantung pada bagaimana presiden menjaga ini. Jadi saya kira dari sisi modalitas politik itu akan menjadi satu kartu kunci yang bisa dimainkan oleh presiden Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, ini yang terkait, saya kira
mencari figur-figur sentral dari kawasan timur itu akan bisa menjadi satu alternatif bagi Pak Jokowi untuk menjadi bagian daripada paket Pak Ganjar. Nah, tinggal kemudian Pak Jokowi, Pak Ganjar memilah mana figur-figur yang kemudian memiliki elektabilitas dan memiliki modalitas juga, dan juga memiliki kapasitas, ya, bukan hanya elektabilitas, modalitas, tapi juga kemudian kapasitas yang bisa menjadi kekuatan kunci untuk menjadi vote getter untuk kawasan timur Indonesia. Dan saya kira untuk itu ada banyak figur-figur yang mengemuka dari kawasan timur sekarang ini. Di situ ada yang kita lihat Pak Andi Amran Sulaiman, lalu kemudian ada Pak Syahrul Yassin Limpo, ya, dan Pak Sandiaga. Ya, Pak Sandiaga. Nah, saya kira ini akan menjadi figur-figur yang bisa di-tracking oleh Pak Jokowi untuk memaketkan dengan figur Pak Ganjar, ya. Saya kira ini pasti sedikit ininya akan mampu mengimbangi gerakan Pak JK untuk meraup suara bagi Pak Anies di kawasan-kawasan timur, ya. Kemudian yang ketiga, ya, saya kira dalam konteks membaca bagaimana Pak Jokowi nantinya membangun misalnya untuk Pak Ganjar ini, ketika betul beliau nanti akan berpisah dengan Ibu Mega, ya, membangun poros baru bersama dengan misalnya figur Pak Ganjar, maka kemudian konteks ini kan presiden inilah apa yang saya katakan, ya, dalam konteks konstitusi kita, karena presiden itu tidak meletakkan jabatannya, ya, masih tetap akan menjabat sampai kemudian ada presiden terpilih. Jadi calon aja dia tidak di PLT kan, apalagi tidak jadi calon. Nah, ini saya kira menjadi sesuatu keuntungan elektoral yang kuat bagi Pak Ganjar, karena seorang Pak Jokowi itu kemudian akan tetap memainkan posisi kunci sebagai seorang presiden sampai pada proses pilpres itu dilakukan. Dia tidak kemudian lepas dari jabatannya, ya, kecuali misalnya menjadi bagian daripada tim kampanye, maka dia akan kemudian cuti. Tapi setelah itu dia akan tetap memainkan positioningnya sebagai seorang presiden. Nah, ini kunci yang sangat kuat sekali sesungguhnya menjadi keuntungan bagi Pak Ganjar, ya, apalagi dengan suasana pandemi yang belum selesai, sektor ekonomi masyarakat belum bergerak secara ini akan menjadi sebuah kekuatan besar juga yang bisa dimainkan oleh Pak Jokowi dengan kebijakan-kebijakan program-program nasional yang bisa kemudian turun ke masyarakat di tahun 2023-2024, ya. Nah, saya kira karena inilah kalau bupati, gubernur ini kalau mencalonkan diri kembali kan kemudian harus mundur, tapi presiden tidak ada kata mundur, jadi menjadi keuntungan tersendiri bagi Pak Ganjar. Artinya seorang jika di belakang Anies kelihatannya akan melempeng ketika ada seorang Jokowi di belakang Ganjar. Iya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Saya kira seperti itu. Tapi saya kembali lagi Pak Dr. Amiruddin. Ada dua histori dalam pandangan saya. Tolong dikritisi kalau saya salah Pak Dr. Lutman, ya. Ketika Pak JK maju sebagai calon presiden di 2009 kalau tidak salah, melawan SBY Budiono kan. Dia kalah loh di kawasan Indonesia Timur. Dia kalah telak oleh SBY pada saat itu. Dan histori kemarin ketika dia diamanahkan menjadi ketua tim pemenangan Jokowi di Sulawesi, Jokowi juga kalah di Sulawesi, Pak Dr. Amiruddin. Apakah ini bukan alamat buruk bagi seorang Anies bahwa JK tidak bisa diandalkan dalam wilayah pemerintahan elektoral atau perebutan elektoral karena beliau jadi calon melawan SBY pada saat itu tidak mampu mengalahkan SBY di kawasan Indonesia Timur?
Jokowi incumbent, petahana. Beliau juga kalah di Sulawesi sebagai penanggung jawab pemenangan di Sulawesi. Nah, apakah Pak Dr. Amir tidak ragu Anies ini bisa kalah dengan mengandalkan Pak JK? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ya ini kan kita ketahui bahwa tanggal 20 Oktober 2022 kan Anies selesai ya. Ya. Nah memang panggung politik beliau juga selesai sebenarnya. Tapi dalam aspek kelonggaran waktu beliau punya banyak. Jadi ada 1,5 tahun beliau bisa melakukan ekspansi, bisa melakukan perjalanan ke beberapa daerah. Ya, memang kalau beberapa pengamat politik mengatakan bahwa Anies selesai, justru sebenarnya Anies lebih leluasa lagi ingin coba jalan ke beberapa daerah untuk mencari basis-basis suara. Nah, kalau persoalannya apakah JK di belakangnya JK Anies kalah, itu belum tentu juga. Ya. Karena bukan hanya JK sebenarnya di belakangnya Anies ini. Ya. Nah, JK ini adalah cuman hanya person saja yang mencoba mendeklarasikan dirinya bahwa dia akan berada di belakangnya Anies. Nah, saya kira yang menentukan ke depan wakil. Ya. Sebenarnya Anies ini bisa menang atau kalahnya ketika JK di belakang itu ditentukan oleh wakil. Makanya Pak JK juga. Kalau wakilnya adalah AHY, berarti ada SBY dong, partnernya JK. Seperti apa kombinasi antara JK SBY? Nah, ini kan JK SBY ini kan pernah membangun kekuatan ya di 2004. Pernah berpasangan? Ya, berpasangan ya. Masih yang dekat Jawa dengan Timur ya. Jadi memang situ signifikan kemenangannya. Jadi memang kenapa dia mengambil Demokrat? Karena memang dia mencoba mengulang kembali bahwa kejayaan beliau bersama SBY. Nah, cuman satu memang yang kita tidak harus pungkiri ya. Kita harus pungkiri bahwa memang di balik sebuah kemenangan dari Pak SBY JK ini tidak bisa kita coba mengalamatkan ke Pak Anies ya. Memang betul banyak hal-hal yang harus Anies lakukan. Memang tapi dalam sebuah pertarungan politik tidak bisa pesimis, Ya. atau optimis. Saya oleh karena itu kemungkinan bisa terjadi itu, makanya saya katakan bahwa sesuatu yang kita desain hari ini bahwa ini kombinasinya antara paket A paket B yang mungkin hari ini tidak mungkin buat kita, tapi bisa jadi di detik lain itu tidak mungkin. Contoh bagaimana kita lihat waktu pilkada Jakarta ya. Tapi kan dalam membicarakan sebuah politik, Pak Dokter, Ya. kan kita melihat indikator-indikator yang pernah terjadi. Ya betul. Makanya kita mendiskusikannya, Pak Dokter ya, kita menganalisis. Nah, kalaupun dia dengan Pak SBY, Pak Dokter, SBY pun 2 kali kalah di belakang Prabowo. Kita ingat sekali pertarungan antara Jokowi JK dan Prabowo Hatta. Hatta ini besan Pak SBY. SBY masih menjabat presiden pada saat itu. Kalah sama Jokowi. Artinya indikator bahwa bersama SBY pasti kuat juga terbantahkan oleh data sebelumnya. Nah, tetapi saya sepakat bahwa situasi politik itu bisa berubah. Tetapi tentu variabel-variabel yang pernah terjadi tetap pasti menjadi. Saya juga bisa melihat, bisa jadi juga berulang kembali paket gubernur itu antara Anies dengan Sandi. Ya, itu bisa terjadi ketika tidak ada temu nanti di 2023 ketika mau misalnya Yakin dapat partai? Ya. Sama-sama sulit dapat partai loh kalau. Itu sudah saya bilang. Makanya saya katakan bahwa ketika Kecuali misalnya kalau PDIP tidak tidak ngotot menuntung Ganjar, bisa jadi Gerindra akan lari. Dia akan mengusung Anies. Ini mungkin yang ditunggu publik. Ya, mungkin Pak Dokter bisa menganalisa dulu kalau PDIP ke Ganjar. Saya melihat kalau misalnya karena begini ya, ini Megawati ini sama objektif sekali yang survei. Bagaimana ketika Pak Jokowi 2012 ya, ketika jadi gubernur itu, nah tidak berapa selang 2 tahun jadi presiden, elektabilitasnya dan kesukaannya itu sangat besar sekali oleh publik, sehingga Megawati mendoronglah Pak Jokowi jadi presiden. Saya kira terulang lagi. Saya kira PDIP ini akan tetap mengusung Ganjar. Saya yakin dan percaya bahwa PDIP ini tidak akan menjadi 02. Tapi malah apa itu tidak malah membuat Anies makin sulit menang. Justru lebih peluang berkompetisi antara Ganjar sama Anies itu agak besar. Gitu ya? Iya, bisa jadi. Iya. Kita bisa melihat, misalnya gerbong antara Gerindra itu akan merapat kepada Anies.
PKS, ya PAN dan partai-partai menengah itu. Makanya saya melihat head to head ini antara 2024 ini. Saya bisa meyakinkan bahwa Pak Dokter ya. ya, Oh, antara iya. Ganjar sama Anies. Oh iya. Saya antara Ganjar dan Anies, makanya saya mengatakan bahwa sosok JK ini ada satu dan mungkin satu dari begitu banyak orang yang akan belakang Anies ini. Jadi Saya cukup sepakat dengan analisis Pak Dokter yang Ya. sempat disampaikan sebelumnya bahwa ada kemungkinan PKS, Nasdem, Demokrat ke Anies kalau Anies diusung PDIP. Ya. Karena histori ketika partai ini dengan PDIP itu memang kurang kurang harmonis. ketemu. Ya. Nasdem sendiri belakangan ini ya, sebelumnya kan dua periode bersama Ya. memenangkan Jokowi. Tapi setelah kemenangan itu publik melihat secara samar maupun secara nyata hubungan antara Nasdem dengan PDIP ini kurang harmonis. Artinya memang ada potensi itu. Kalau misalnya Ganjar diusung PDIP, tapi kan yang saya ingin katakan bahwa waduh dengan bersatunya Jokowi dengan Mega, apakah itu tidak menakutkan bagi Ganjar? Apa tidak menakutkan bagi Anies, Pak Dokter? Saya kira tidak lah. Oh tidak. Tidak dari sisi Yakin Pak Dokter ya? saya yakin. Ini pembelajaran politik buat kita ya. 2024 ini adalah pertarungan yang luar biasa. Disinilah kita akan melihat bahwa langkah-langkah politik Indonesia ini demokrasi Indonesia sangat meningkat ya. Ketika saya yakin dan aku yakin bahwa dua sosok ini akan ketemu antara Ganjar sama Anies. Kalau dilihat memang dari situasi politik, ya publik menginginkan kedua figur ini. Pada Lukman, analisis Pak Dokter, apakah sepakat dengan Pak Dokter Amiruddin head to head kemungkinan besar terjadi di Pilpres kali ini, Pak Dokter? Atau ada kemungkinan paket ketiga? Ya sekali lagi kalau berbicara tentang konteks politik ini kan sesuatu yang tidak pasti, Ya. sesuatu yang sifatnya kemudian bisa berjalan tidak sesuai dengan apa yang menjadi skenario dan apa yang menjadi perkiraan-perkiraan yang kadang kemudian tiba-tiba muncul satu konteks yang berbeda. Nah, sangat cair sekali lah kalau berbicara tentang bagaimana praktikal daripada politik itu. Karena sekali lagi ada jumnya kan tidak ada kawan-kawan yang kembali, ada kepentingan. Ya. Tapi kalau kemudian membincang bagaimana kemudian dari sisi persen, ya sekali lagi saya katakan titik-titik pertemuan di Pilpres nantinya kan akan sangat ditentukan pertama oleh kingmaker ini. Ya, titik-titik pertemuan para kingmaker ini kan kemudian secara historis juga bisa dibaca bagaimana kemudian tidak memungkinkannya misalnya antara Ibu Mega dengan SBY. Pasti satu pembelahan yang sifatnya kemudian sangat ekstrim di situ. Nah, kalau kemudian membaca juga bagaimana sosok Pak JK sesungguhnya, kita melihat sejarah historisnya juga Pak JK kemudian paket dengan Pak SBY di periode 2014. Ini sesungguhnya beliau masuk pada saat sisi elektabilitas Pak SBY sebagai presiden petahana itu sangat tingkat kepuasan masyarakat sangat tinggi sekali. Ya, sesungguhnya tidak menjadi sebuah kerja keras menjadi voting getter karena tingkat penerimaan, tingkat kesukaan dan tingkat kepuasan masyarakat di periode pertama Pak SBY tinggi sekali. Kemudian beliau masuk di periode berikutnya bergabung bersama dengan Pak Jokowi, ya. Nah, pada saat itu memang kemudian situasi politik tidak menguntungkan bagi Partai Demokrat. Kasus Hambalang tiba-tiba muncul, banyak kemudian kasus-kasus besar yang kemudian merugikan secara elektabilitas Partai Demokrat, dan pada saat itu kemudian alternatif pilihan orang melihat pada person Pak Jokowi yang sebelumnya kemudian sudah membuat gerakan elektoral yang cukup kuat dari wali kota Solo sampai kemudian di Jakarta 1, lalu kemudian masuk ke situ. Nah, ini yang sesungguhnya akan menarik bagaimana Pak JK akan memainkan sebagai sebuah kingmaker untuk kebutuhan dan kepentingan Pak Anies nantinya dengan mempertemukan yang saya katakan tadi, membuat
skenario titik-titik pertemuan dengan kelompok-kelompok elit yang bisa kemudian menjadi gerbong partai bagi Pak Anies sesungguhnya. Ya, karena kalau kemudian menarik Partai Demokrat, karena begini, pun kemudian membincang bahwa kira-kira Partai Demokrat bisa kemudian berada pada kelompok gerbong yang berseberangan dengan istana. Saya juga tidak yakin situasi Partai Demokrat beda dengan Partai Demokrat yang sekarang. Terus terang saya katakan, Partai Demokrat sekarang ini tersandera. Tersanderanya dalam konteks apa? Sederhana saja. Kalau kemudian ingin merusak elektabilitas Partai Demokrat, tinggal aja kemudian Kemenkumham mensahkan mendualisme. Ya. Sederhana saja, karena yang akan diakui nantinya untuk mendaftarkan calon presiden adalah yang diakui oleh Kemenkumham. Ya, nah ini jadi problem juga sesungguhnya bagi Demokrat untuk memainkan satu gerakan politik yang berlawanan dengan arus istana begitu ya. Karena sekali lagi ada banyak proses-proses peradilan yang berjalan sekarang yang kemudian menyangkut dengan nasib Partai Demokrat ini. Dan satu kali kemudian statement saja bahwa dualisme kan Partai Demokrat, selesai Partai Demokrat. Nah, ini akan menjadi tantangan sesungguhnya bagi Pak SBY untuk bagaimana menjual AHY untuk menjadi satu figur panggung nasional, kecuali seperti yang pernah kita sampaikan sesungguhnya ketika Pak SBY logo kemudian menyiapkan AHY untuk panggung DKI 01. Nah, ini sesungguhnya bisa menjadi skenario sharing to power ya. Kemudian kalau tergantung pada konteks kingmaker. Kemudian yang kedua tergantung pada konteks bagaimana partai-partai pada infrastruktur partai politik itu sendiri. Ya, kalau kemudian sekarang ini PDIP yang punya modalitas yang cukup untuk mengusung pasangan calon secara sendiri. Nah, ini kan kemudian partai-partai politik lain seperti Demokrat, seperti Golkar, seperti Nasdem pun kemudian masih sangat membutuhkan partai-partai lain untuk mencukupkan untuk mengusung pasangan calon. Nah, pada konteks ini kemudian kita bisa melihat bagaimana kemudian saling berbagi kekuasaan di antara para elit-elit partai ini. Dan yang ketiga adalah figur istana, figur Pak Jokowi yang sekali lagi kemudian pegang peran kuat untuk partai-partai menengah ya. Dan Partai Demokrat, karena boleh jadi ada banyak kasus-kasus yang bisa terjadi di internal partai yang kemudian dianggap punya potensi, sederhana juga kan, yang punya kemudian kekuatan elektoral bisa mengganggu arus istana, ya tinggal kemudian mendorong tokoh politik tertentu untuk kemudian bergerak di internal partai, mendualismekan kembali lagi. Ini operasi-operasi yang saya kira harus dihati-hati juga di partai-partai menengah. Begitu ya Pak Dokter ya. Baik sahabat dan sobat, episode makin menarik diskusi kami bertiga ini pada kesempatan kali ini, karena kedua pengamat kita mendalami betul tema diskusi kita pada kesempatan kali ini, karena memang membicarakan sosok seorang Pak JK, Pak Jokowi, dan Bu Mega, Pak SBY itu selalu akan melahirkan banyak analisis-analisis yang sangat menarik, karena harus diakui di era sekarang ini mereka adalah tokoh-tokoh panutan di bangsa ini. Mungkin terakhir Indonesia Timur sendiri, Pak Dr. Lukman, apakah mampu Pak JK amankan untuk Anies dalam kacamata Pak Dr. Lukman, ataukah kemungkinan besar sulit dia mengamankan Indonesia Timur bagi Anies? Artinya kalau membicarakan bagaimana historical politik Pak JK, kerja berat bagi beliau untuk menggaransi suara kawasan timur
untuk pada satu gerbong politik, karena kita tahu kawasan timur juga kemudian ini kalau kita berhitung pada konteks kepala daerah terpilih pun kemudian warna merah itu gerbong PDIP itu kemudian masih cukup besar ya, kepala-kepala daerah terpilih yang kemudian menjadi bagian daripada baik secara struktur menjadi ketua-ketua partai ataupun kemudian saja berada pada afiliasi dengan PDIP itu pun kemudian jumlahnya cukup besar. Nah ini saya kira menjadi tantangan ya untuk kawasan timur, di mana lagi kemudian figur-figur kawasan timur ini pun kemudian sudah cukup kemudian ada polarisasi ya. Kalau dulunya ya memang satu tokoh yang kemudian menjadi arus kuat hanya Pak JK. Sekarang seperti yang kita katakan tadi, ada banyak kemudian polarisasi elit di kawasan timur yang menjadi voting getter. Di situ kemudian ada Pak Andi Amran, di situ ada kemudian Pak Sahrul, dan ada beberapa tokoh-tokoh lain seperti Pak Sandi juga. Nah ini saya kira voting getter yang sudah kemudian memiliki kemudian loyalis, memiliki kemudian kelompok-kelompok yang menjadi strong voter mereka. Ya. Baik, sahabat dan sobat, episode terakhir saya ke Pak Dr. Amiruddin. Pak Dr., sejauh kacamata Pak Dr. sendiri, yang kelihatannya memang banyak mengamati Pak Anies ya, daerah-daerah mana saja yang sangat besar kemungkinan Anies bisa menjadikan basis-basis politiknya untuk menatap Pilpres 2024, karena DKI yang dipimpin sekarang ini itu bisa saja tidak menjadi basis dia ketika dia sudah berakhir di 2022, Pak Dr. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang basis Anies ini sebenarnya tergantung nanti kemudian siapa yang partai apa yang akan mengusung beliau. Kita melihat bahwa memang macam DKI ya, itu yang pada dikatakan bahwa partai DKI ini tidak bisa kita garansi bahwa DKI itu akan menjadi basisnya Pak Anies. Itu tidak mungkin. Karena dia akan tinggalkan di 2022. Dan itu memang betul yang kata Pak Dr. Lukman, akan banyak kebijakan beliau ini akan dikuliti, bahkan dihabisi ya. Yang baik jadi tidak baik dan lain sebagainya. Itulah politik ya. Politik itu memang kita akui bahwa tidak menganggap bahwa sesuatu yang baik untuk kita hari ini itu seterusnya mau baik ya. Nah sebenarnya kalau bicara tentang basis Anies, ya, basis Anies sebenarnya ada di Jatim ya, sebagian kecil, kemudian di Jateng, kemudian Jawa Barat. Ya. Nah saya kira itu yang bisa kita petakan. Kemudian kalau di Sulawesi ini juga masih kecil ya, jadi yang wilayah timur memang ini harus kerja berat buat Anies. Tetapi itu semua saya kira butuh waktu dan butuh pengorbanan, dan memang tidak bisa kita menafikan bahwa keberadaan dari Anies ini sebenarnya sangat luar biasa, karena mungkin setelah dia lepas dari gubernur ini, dia akan melakukan perjalanan safarinya untuk melakoni kerja-kerja beliau, sekaligus bisa sebagai daya tarik dari partai-partai, karena biar bagaimanapun Anies ini merupakan tokoh muslim ya, saya kira juga terbaik di dunia. Makanya mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan ini sangat besar untuk bisa meyakinkan partai-partai dan para pemilih-pemilih, khususnya pemilih-pemilih milenial. Baik sahabat dan sobat episode, kedua pengamat kita telah menguliti dengan sangat seksama tema yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Banyak edukasi politik yang lahir dari diskusi ini. Saya secara pribadi itu selalu mengagumi sosok seorang Pak JK. Beliau adalah tokoh yang sangat membanggakan bagi bangsa ini, terkhusus kawasan Indonesia Timur. Namun tentu ketika kita berdiskusi politik, siapapun itu, mau Pak JK, mau Pak Jokowi, mau Pak SBY, tentu akan dianalisis peta-peta kekuatannya, kemudian plus minus dari ketokohannya akan dikuliti oleh pengamat ketika mendiskusikan nama-nama beliau dan dikaitkan dengan percaturan politik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Andi Lukman Irwan dan Pak Dr. Amiruddin yang telah mengedukasi masyarakat Indonesia
dan sahabat dan sobat di episode yang senantiasa mengikuti acara-acara diskusi kita di episode. Akhir kata dari saya, Swadi Idris Amin, mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber kita dan kepada sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.